karena pada hari ini kita akan kembali lagi belajar bahasa Indonesia dan materi yang akan kita bahas adalah menyimpulkan teks eksposisi. Tunggu sesaat lagi penjelasannya untuk kalian. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia ya, mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Kemarin kita sudah membahas teks eksposisi dalam wawancara ya. Nah, kali ini kita akan membahas kembali mengenai menyimpulkan teks eksposisi ya, untuk kelas 8 Bahasa Indonesia SMP Metodis Lubuk Pakam. Nah, ya kita akan bahas satu-satu. Ya, tujuan teks eksposisi yaitu untuk mengungkapkan gagasan utama atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Nah, maksud dari argumentasi yang kuat itu adalah argumentasi berasal dari kata argumen. Argumen itu adalah pernyataan, pendapat, ya, atau saran seseorang melalui sesuatu hal yang dibacanya. Oke, nah jadi dalam teks eksposisi terdapat yang namanya argumentasi. Nah berikutnya, gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, kalian pasti di SD, dari kelas 3 SD sampai kelas 6, kalian sudah pernah mempelajari mengenai paragraf itu apa. Ya, perlu kalian ketahui juga susunan tata bahasa yang terkecil itu dari huruf, kata, suku kata, kalimat, kemudian kalimat itu digabungkan menjadi ke dalam satu paragraf, dan paragraf itu ya, ada beberapa paragraf dijadikan menjadi satu wacana atau teks bacaan. Nah, dalam paragraf terdapat dari gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok. Nah, ide pokok maksudnya adalah sesuatu hal yang penting di dalam terdapat suatu paragraf. Ya. Ide pokok berarti hal yang penting dalam satu paragraf. Ya, inti pembahasan dalam paragraf. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya kita di sini akan memperlihatkan jenis-jenis eksposisi. Ada beberapa jenis-jenis eksposisi. Ya, yang pertama, oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah eksposisi laporan. Kedua, eksposisi perbandingan. Ketiga, eksposisi pertentangan. Keempat, eksposisi ilustrasi. Kelima, klarifikasi. Keenam, proses. Ketujuh, definisi. Saya akan berikan masing-masing pengertiannya secara singkat. Ya, eksposisi laporan itu adalah ya, yang berisi mengenai sesuatu hal yang memberitahukan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Sementara eksposisi perbandingan berarti membandingkan hal yang satu dengan hal yang lain. Eksposisi pertentangan maksudnya adalah dalam satu paragraf tersebut atau dalam suatu wacana ya, terdapat suatu pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan pertentangan. Nah, sementara ilustrasi adalah hal yang tidak bisa terjadi atau berupa hayalan. Ilustrasi berarti hasil imajinasi seseorang ya, yang dicantumkan atau yang dituangkan ke dalam teks bacaan. Yang kelima adalah eksposisi klarifikasi. Klarifikasi maksudnya adalah ya, memberikan penguatan, memberikan pernyataan yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa, tentu saja masih dalam teks bacaan atau wacana. Kemudian eksposisi proses, ya perlu kita ketahui yang dinamakan eksposisi itu adalah suatu teks yang berisi penjelasan-penjelasan merupakan urutan yang tepat atau urutan yang sambung menyambung menjadi satu atau urutan yang runtut. Nah, dan kemudian adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah ya, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut merupakan arti-arti atau maksud-maksud tertentu. Oke, arti-arti atau maksud-maksud tertentu dalam teks bacaan tersebut. Ya, paham ya, Nak? Nah, itulah dia secara garis besar pengertian-pengertian dari 7 jenis teks eksposisi.
Ya, 7 jenis teks eksposisi. Baik, selanjutnya ya, teks eksposisi laporan. Ya, di sini teks yang merupakan laporan dari sebuah berita. Kemudian, nah ini contohnya, bisa kalian lihat. Oke, kalian perhatikan, kalian baca baik-baik ya, bagaimana contoh dari dalam wacana teks eksposisi laporan. Ya. Nah, selanjutnya berikut contoh teks eksposisi perbandingan. Ya, ini dia. Tadi saya katakan perbandingan berarti ada sesuatu hal yang mau dibandingkan dalam teks tersebut atau dalam paragraf tersebut. Oke. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh eksposisi pertentangan. Ya, eksposisi pertentangan, teks yang berisi sebuah pertentangan antara sesuatu hal dengan sesuatu yang lain. Kemudian ilustrasi tadi saya sudah jelaskan secara garis besar. Ya, kemudian eksposisi klarifikasi berarti ingin membagikan atau mengelompokkan topik tertentu untuk membandingkan dengan yang lain. Oke, eksposisi proses. Ya, sebuah teks yang memberikan pemaparan mengenai suatu topik secara luas dan terperinci. Sudah? Paham ya, Nak? Nah, eksposisi definisi. Memberikan penjelasan mengenai topik tertentu dalam bentuk batasan-batasan. Iya, yang selanjutnya ya, kita akan mempelajari materi kita yang selanjutnya di lain kesempatan di hari Sabtu. Nah, bagi kalian yang belum paham silahkan ulang-ulang kembali video pembelajaran ini. Ya, kalau belum paham lagi silahkan kita berkomunikasi melalui Google Classroom dan silahkan kalian pertanyakan apa yang belum kalian pahami. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Ya, melalui video pembelajaran yang sudah saya berikan, saya harap kalian sudah jelas dan bisa lebih paham lagi mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Bagi kalian yang belum paham, silakan bertanya langsung kepada saya.